Kakek saya Yai di penjara Belanda 2 kali. Paman saya syahid bertempur dengan melawan Belanda di Lembang. Pesantren saya dimusuhi DITI. Paman saya dibunuh PKI di Subang. Jadi cucunya sekarang jadi gubernur Jawa Barat, pastilah membela agama Ahlussunnah wal Jamaah, membela NKRI. Puluhan tahun di zaman Ridwan Kamil mahasiswa, NII itu menghantui, meresahkan. Saya masih mahasiswa Bu, masih. Akhirnya Allah menakdirkan di zaman saya gubernur, insya Allah selesai keresahan itu. Mungkin sudah takdirnya ya. Sampai Ridwan Kamil ini digugat oleh Panji Gumilang 9 triliun Pak. Pimpinan Al Zaitun ini sekarang sudah digugat 3 perkara. 1 penodaan agama, saksinya dari MUI sudah berfatwa, itu 1 pasal. Pasal kedua, tuduhan korupsi Pak. Dananya itu triliunan Pak, di mana pesantren mengelola triliunan Pak? Kalau bukan dari sumber-sumber yang tidak lazim kan? Yang ketiganya adalah pencucian uang. Ya. Terima di sini, dicuci, pindahkan ke sana apa, jadi tidak terlihat. Kira-kira itulah. Tapi ribuan santrinya akan diurus oleh Kementerian Agama, kurikulumnya, guru-gurunya semua akan dibina oleh Kementerian Agama. Jadi itu seadil-adilnya. Dalam Islam kan adil adalah menempatkan segala sesuatu sesuai takarannya. Jangan dipukul rata. Mungkin karena oknumnya jangan sampai ribuan di wilayahnya jadi terkendala. Nah itu jawabannya tadi, ya ada yang bertanya. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Yang kami hormati Sohibul Bait, pimpinan Pondok Pesantren Mahasina Darul Quran Hadis, Kiai Haji Abu Bakar Rahis. Alhamdulillah mengingatkan tempatnya pada Maroko Pak, ya, negeri yang indah, islami, penuh pohon-pohon. Yang saya hormati Ibu Rini Handayani, PLT Deputi Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPA, Profesor Dr. Hajah Amani Lubis, Ketua Bidang PRK MUI Pusat, Ibu Dr. Hajah Siti Marifah Maruf Amin, Ketua Komisi PRK MUI Pusat juga, salam ke Abah, ya, salam kangen. Juga Kiai Ahmad Siddiq selaku Ketua Dewan Masjid Jawa Barat, para alim ulama, para pengurus pesantren, dan adik-adik santri-santriwati yang kami banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, saya sampaikan mayoritas di hari ini berita yang datang dari Jawa Barat adalah berita-berita baik. Saya boleh klaim di atas 90% berita baik. Tapi hidup tidak selalu 100% berita baik. Ada kurang-kurangnya, tapi mayoritas berita baik. Berita baik yang pertama tentunya kita syukuri Bapak Ibu, ujian Allah sudah dicabut yaitu pandemi COVID. Alhamdulillah. Saya jadi gubernur dikasih ujian mengurusi rakyat saya saat pandemi COVID. Penduduk kami 50 juta, sebesar Korea Selatan, ya, 2 kali lebih banyak dari Australia, ya, 1,5 kali penduduk Malaysia. Jadi Jawa Barat saat COVID paling repot. 15.000 warga berpulang. Ya, guru saya, saudara saya, tetangga, teman dan lain sebagainya. Terdampaklah juga pesantren kita mengalami ya. Betapa luar biasa. Nah oleh karena itu kita syukuri berita baik ini. Berita baik kedua, alhamdulillah saya dalam waktu 2 minggu lagi akan mengakhiri jabatan sebagai Umaro Gubernur Jawa Barat. Dan sampai minggu lalu Bapak Ibu saya sampaikan pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan 545 penghargaan. Dari dalam dan luar negeri menandakan ada 545 perubahan. Dari biasa menjadi luar biasa, dari tidak ada menjadi ada, dari yang dulunya gelap menjadi terang, lambat menjadi cepat,
dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Ekonomi kita terbaik di Pulau Jawa, penanganan stunting juga alhamdulillah terbaik di Pulau Jawa, investasi juga terbaik, ekonomi alhamdulillah raportnya baik. Indeks kondusivitas juga kita damai Bapak Ibu, skornya di angka 87,5. Jadi kemanapun kita pergi tenang, ya kejahatan ada lah ya, tapi tidak mayoritas Bu. Ya. Jadi relatif negeri ini aman. Atau bahasa Sundanya gemah ripah repeh rapih. Gemah itu sejahtera, ripah itu subur, repeh itu kondusif damai, rapih itu tertata. Gemahnya tadi, Pak Kiai saya laporkan, 2018 saya mulai gubernur, ada 1000 desa miskin, masih tersisa. Alhamdulillah hanya 4 tahun, Desember 2022, desa miskin yang 1000 sekarang sudah 0, tidak ada lagi desa miskin. Setahun terakhir orang miskin berkurang 182.000. Jadi setiap minggu ada 3.500 duafa naik kelas, tidak lagi menjadi kategori warga yang miskin atau duafa, alhamdulillah. Dan ini yang istimewa dalam kajian Islam kita Pak Kiai. Tahun lalu saya targetkan umat Islam yang bayar zakat 1,2 triliun rupiah, besar sekali. Terkumpulnya 2,5 triliun, alhamdulillah. Jadi itu bukti, saya mau bikin teori baru Pak, namanya indeks zakat. Kalau zakat naik berarti umat sejahtera, logikanya sederhana, betul? Dari mustahik naik ke muzaki, ya. Berarti boleh berteori tapi saya ukurannya zakat aja. Pertama orang bertakwanya naik, kedua berarti ekonomi umat bagus. Nah gara-gara itu Pak Kiai, tahun ini saya targetkan, karena tahun lalu 2,5 triliun, tahun ini zakat penerimaan saya targetkan 3,7 triliun. Ya. Dan sebagian tidak hanya untuk duafa sesuai fikihnya, juga untuk fisabilillah Pak, buat dakwah, buat apa. Sehingga saya membangun sekarang rumah sakit gratis buat lansia. Sampaikan ke Bu Menteri. Tidak usah pakai kartu, pokoknya nongol wajah tua boleh ya. Kita asumsikan lansia kira-kira begitu. Itu saya bangun di mana-mana dari Baznas Pak. Ya, untuk melengkapi. Kenapa keumatan ini bisa beres oleh ukhuwah Islamiyah kita Pak? Ya, karena ada zakat itu. Ya. Nah itu saya laporkan berita baik itu. Berita baik berikutnya yang saya banggakan Pak Kiai. Karena saya itu dinasihati umi saya, hei Emil, panggilan saya Emil. Kamu itu nanti dihisab tidak ditanya berapa jalan, taman, jembatan yang kamu bangun. Umi saya bilang, kamu akan dihisab, ditanya apakah dalam kekuasaanmu rakyat Jawa Barat selalu dalam ridho Allah atau jauh dari ridho Allah, itu Pak. Makanya tupoksinya saya sebenarnya nggak ada urusan keagamaan, itu Kementerian Agama. Tapi karena saya pemimpin muslim Pak, di dalam jiwa saya melaksanakan dakwah itu dengan kekuasaan. Berita baik berikutnya, nah ini pesantren. Jumlah pesantren di Jawa Barat itu 9 ribuan, lebih banyak dari Jawa Timur. Tapi kalau Jawa Timur lebih sedikit pesantrennya, siswanya banyak. Jadi kalau jumlah santri, banyakkan Jawa Timur. Tapi kalau jumlah pesantren, banyakkan Jawa Barat. Dalam 5 tahun Bapak Ibu, dari 9 ribuan pesantren, sekarang 5.018 pesantren sudah punya bisnis di pesantren masing-masing, alhamdulillah. Ada yang punya pabrik sabun, pabrik roti, usaha apapun ya. Karena kita ingin keilmuannya maju, ekonomi umat juga maju Pak. Yang terbaik saya kirim ke Turki Bu untuk pameran. Ada cerita lucu Pak Kiai, saat di Turki dia jualan buah-buahan, produksi desanya. Dibungkus oleh anyaman bambu. Di Turki yang dibeli ternyata bukan buahnya tapi si bungkusnya. Karena keren. Jadi sekarang dia mengekspor bungkus dari anyaman bambu. Saya bilang sama aja ya, yang penting dapat duit halal dengan sebagainya. Jadi itu, jadi saya mengakhiri jabatan, kalau saya dihisab ya Allah 5 ribuan di zaman kami, sekarang sudah mandiri ekonomi, alhamdulillah. Berikutnya 2018 bersama Kiai Ma'ruf Amin kita memulai sebuah ikhtiar Pak. Ada 5.300 desa di Jawa Barat. Saya ingin satu desa punya penghafal Quran 30 juz. Karena nasihat umi saya lagi,
kamu harus dekatkan itu anak-anak ke Quran, supaya mereka punya kunci jawaban terhadap masalah kehidupannya. Lahirlah Sadesha, satu desa satu hafiz. Dan alhamdulillah saya laporkan di bulan ini 100% 5.300 desa sudah punya penghafal 30 juz. Umat juga sering korban Pak, banyak hutang oleh pinjol, oleh rentenir, maka selama 5 tahun kita lahirkan namanya kredit mesra. Kredit Masjid Sejahtera atau kredit masyarakat ekonomi sejahtera. Tidak pakai bunga sesuai syariat, tidak pakai agunan daripada ke pinjol. Tapi syaratnya berlima. Itu 2, 3, 4, 5. Kalau satu macet, 4 tanggung jawab. Alhamdulillah puluhan ribu Pak, rakyat Jawa Barat sekarang terbebas dari pinjol karena kita fasilitasi oleh BJB yang menjadi milik Pemprov Pak. Syaratnya cuma satu, mendapatkan rekom dari DKM. Kemudian ada program pelatihan bahasa Inggris untuk ulama muda Bu, ya, namanya English for Ulama, itu di Jawa Barat. Kuasailah bahasa Arab untuk kita memahami Quran hadis, kuasailah bahasa Inggris untuk pergaulan internasional, gitu teorinya. Alhamdulillah 10 terbaik sudah saya kirim ke Inggris Pak, ya, untuk berdakwah. Karena dakwah paling menantang itu di kampung orang. Ya, kalau menabuh kendang di kampung sendiri orang sudah tahu ibaratnya begitu. Tapi menabuh kendang di kampung orang belum tentu disukai. Ya. Karena ada seorang ulama Indonesia, Pak Samsi Ali dari Amerika Serikat, orang Sulawesi Selatan, berhasil memualafkan ratusan orang Pak. Ada yang mualaf karena mendengar murotal Al-Quran. Ada yang mualaf karena berdebat dengan Pak Samsi Ali berkali-kali, ya, diejek, tetap sabar, mau dipukul tetap sabar, gara-gara sabar tidak melawan, si bule yang mau mukul akhirnya bertanya, mendapat hikmah, akhirnya jadi mu'alaf. Ya. Jadi banyak cerita-cerita luar biasa. Nah, juga di Jawa Barat Pak Kiai, maghrib mengaji terus kita galakan, ya, dan lain sebagainya. Nah itulah kira-kira di luar 500-an yang tadi Pak, urusan jalan, urusan segala rupa, yang keislaman, nasihat umi saya jalankan. Makanya Jawa Barat itu slogannya juara lahir batin, nggak hanya urusan dunia. Kalau di total Pak Kiai, semua yang saya pidatokan ini, itu anggarannya triliun Pak. Ya. Cuman saya nggak sebutkan detailnya lah. Tapi kalau dirupiahkan, saya bersaksi nilainya sebegitu banyaknya dukungan kami Umaro terhadap yang namanya dakwah Islam, termasuk di 5 tahun ini pertama dalam sejarah Jawa Barat 78 tahun, kami sekarang punya masjid raya sendiri, namanya Masjid Al-Jabar. Yang katanya orang Bekasi selalu wajib ke sana sebelum ke Masjidil Haram, katanya. Latihan dulu. Ditunggu Bapak Ibu yang belum pernah, adik-adik santri ya. Bulan lalu surat masuk dari Arab Saudi, ya, ke bahasa Inggris, menominasikan Masjid Raya Al-Jabar sebagai masjid terindah di dunia tahun 2023. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menang lah kira-kira gitu ya, tapi bukan tujuan, karena tujuan saya memakmurkan masjid, kapasitasnya 50.000, silahkan dipakai, ngetek waktu silahkan, seluas-luasnya. Saya takut sedih Pak, kalau bangun masjid sepi, aduh sekarang rame, penuh terus, alhamdulillah. Ya. Jadi itulah Bapak Ibu, ya, saya 5 tahun melaporkan komitmen itu. Sambil saya juga mohon doa selalu dikuatkan. Ya. Selama 5 tahun saya gubernur, saya mendapat ujian juga, ditinggalkan putra satu-satunya saya. Terima kasih doa dari ibu semua, bapak ibu semua, karena anak itu soleh luar biasa, sampai hari ini makamnya terus Pak diziarahi, total ratusan ribu orang menurut catatan ke sana ke makamnya di Bandung. Ya. Dan menjadi pelajaran buat adik-adik, ya, kita itu akan diingat setelah berpulangnya. Dan yang terbaik itu adalah kebaikan kita kepada sesama manusia di dunia. Adik-adik, jangan menunggu kaya, jangan menunggu berkuasa, jangan menunggu tua untuk berbuat kebaikan kepada sesama. Khairunas anfa'uhum linas. Itu yang harus dipegang. Sebaik-baiknya kita manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah terakhir, terkait penguatan karakter, kami berharap kepada seluruh pengelola pesantren,
kepercayaan para orang tua yang menitipkan masa depan pendidikannya ke pesantren harus dijaga lahir batin. Tidak ada yang maksum, betul, kecuali Rasul. Sebagian kita yang mengelola pesantren mungkin banyak khilafnya juga oleh godaan-godaan dunia, ya. Tapi jangan sampai ada oknum-oknum, mohon maaf ya, di 1-2 tempat akhirnya merusak citra keseluruhan sebuah institusi yang mulia ini yang namanya pesantren. Maka kita harus watawasau bil haq, watawasau bis-sabr, saling mengingatkan, cari solusinya supaya tidak terulang lagi. Karena kasus yang paling fenomenalnya kan ada di Jawa Barat, yang dihukum mati itu ya, kira-kira begitu. Jangan sampai terulang lagi. Ya. Itulah doa saya sebagai umaro. Alhamdulillah Allah kabulkanlah ya. Karena 4 pintunya, musafir, berpuasa, pemimpin adil, dizolimi, dan 2 pintu dibuka. Insya Allah saya adil, kedua lagi musafir. Mudah-mudahan Jawa Barat baldatun toibatun warabun ghafur. Nah saya itu mengurusi semua hal Bu, dari ekonomi, inflasi, dari urusan ngebangun alun-alun sampai Al-Zaitun. Jadi insya Allah Pak, puluhan tahun di zaman Ridwan Kamil mahasiswa, NII itu menghantui, meresahkan. Saya masih mahasiswa Bu, masih. Akhirnya Allah menakdirkan di zaman saya gubernur, insya Allah selesai keresahan itu. Mungkin sudah takdirnya ya. Sampai Ridwan Kamil ini digugat oleh Panji Gumilang 9 triliun Pak. Saya bilang bismillah, demi umat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kafah, Jawa Barat yang damai, saya mau digugat triliun juga silahkan. Saya tidak akan mundur membela keislaman yang seharusnya. Jadi pimpinan Al-Zaitun ini sekarang sudah digugat 3 perkara. 1 penodaan agama, saksinya dari MUI sudah berfatwa, itu 1 pasal. Pasal kedua tuduhan korupsi Pak. Dananya itu triliunan Pak, di mana pesantren mengelola triliunan Pak? Kalau bukan dari sumber-sumber yang tidak lazim kan? Yang ketiganya adalah pencucian uang. Ya. Terima di sini, dicuci, pindahkan ke sana apa, jadi tidak kira-kira itulah. Tapi ribuan santrinya akan diurus oleh Kementerian Agama, kurikulumnya, guru-gurunya semua akan dibina oleh Kementerian Agama. Jadi itu seadil-adilnya. Dalam Islam kan adil adalah menempatkan segala sesuatu sesuai takarannya. Jangan dipukul rata. Mungkin karena oknumnya jangan sampai ribuan di wilayahnya jadi terkendala. Nah itu jawabannya tadi, ya ada yang bertanya. Jadi perkara hukumnya diteruskan Pak, termasuk saya digugat juga, ya bismillah aja mohon doanya. Yang kedua santrinya nanti dibina oleh Kementerian Agama. Kalau itu beres Bapak Ibu, insya Allah Jawa Barat tidak ada hal-hal apapun. Kita swasembada beras Bu. Jalan tol terbanyak di Republik ada di Jawa Barat. 9 ruas jalan tol. Yang macet di puncak siap-siap ada jalan tol nanti sekian tahun lancar sampai Cianjur. Mau ke Pelabuhan Ratu, itu orang Cianjur. Bocimi sudah diresmikan biasa 6 jam Jakarta Pelabuhan Ratu sekarang hanya 2,5 jam. Cisumdawu ke Cirebon biasa 6 jam sekarang 1,5 jam. Yang Priangan Timur bablas nanti Pak. Dari Bandung, Garut, Tasik, sampai Pangandaran, sampai ke Jogja, alhamdulillah ya. Jadi saya merenung Pak di akhir hari-hari saya ini. Alhamdulillah, tanahnya subur, swasembada beras, ekonomi lagi bagus, semua rame ya. Indeks kesolehan tadi zakat tuh Bapak, target cuma 1,2 triliun, yang bayar 2,5 triliun, aduh saya terharu. Wah banyak sekali. Jadi itu laporannya. Dan apapun nanti hasil dari roadshow ini, jika dibutuhkan kebijakan di level gubernur, saya mah selalu di depan Bu, ya. Selalu di depan. Kenapa? Karena 22 tahun lagi Indonesia diprediksi menjadi negara adidaya nomor 4 di dunia. Amin. Di 2045 kita akan mengalahkan ekonomi penjajah-penjajah kita. Mengalahkan ekonomi Jepang yang pernah ke sini. Mengalahkan ekonomi Belanda yang 3,5 abad. Mengalahkan Spanyol, Portugal, Inggris yang pernah ke Nusantara. Insya Allah. Hanya butuh 100 tahun. Ini mudah-mudahan hadiah buat para pendiri bangsa. Kakek saya juga ulama, ya, Kiai Haji Muhyiddin.
Kakek saya Yai di penjara Belanda 2 kali. Paman saya syahid bertempur dengan melawan Belanda di Lembang. Pesantren saya dimusuhi DITI. Paman saya dibunuh PKI di Subang. Jadi cucunya sekarang jadi gubernur Jawa Barat, pastilah membela agama Ahlussunnah wal Jamaah, membela NKRI, membela Pancasila dari rongrongan-rongrongan. Harus kita syukuri, Pak. Makanya sila pertama di Pancasila sudah ditetapkan di sila yang pertama. Semua urusan hidup dimulai dari ketuhanan dulu, baru lain-lain. Alhamdulillah. Gak usah dipertentangkan lagi. Bapak mau dakwah di mana aja kan gak ada halangan pada dasarnya. Ya. Jangan bertengkar sesama sendiri. Saya titip itu aja. Terakhir tahun depan, tahun politik, jangan bertengkar, setuju? Perbedaan warna baju kan selera. Ada yang senang putih, ada yang senang batik, ada yang senang hijau, nggak ada masalah. Ada yang senang partai warna A, B, C, nggak ada masalah. Ada yang senang capresnya A, B, C, nggak ada masalah. Ya. Sudah ada qadarullahnya Pak, garis tangannya. Kita jemput aja dengan fastabihul khairat kampanye. Jangan berita hoak, jangan berita negatif, menjelek-jelekan. Ya. Jangan lagi ada julukan binatang kepada sesama manusia, cebong, kadrun, kampret, apa kan? Udah. Jangan sampai, kata Pak Presiden, adab hilang gara-gara merasa ilmu tinggi. Kan dalam Islam kita diajarkan, adab dulu baru ilmu. Boleh mengkritik saya Pak, boleh. Mengkritik Pak Jokowi juga boleh. Tapi gaya mengkritik ada 2 pilihan, mau baik-baik saja sampai ke hati. Atau mau kasar memaki sampai juga, tapi menimbulkan masalah tambahan kan. Jadi mending mengkritik tetap kewajiban. Caranya yang baik karena kita punya adab. Nah itu yang harus dibangun dalam kebangsaan ini. Jadi tahun depan titip damai, Pak Kiai ceramah-ceramahnya MUI sampaikan untuk sejuk sehingga Jawa Barat jadi percontohan. Saya kira itu semangatnya. Saya sampaikan salam kepada Ibu Menteri ya. Di Jawa Barat sangat-sangat dilindungi karena saya juga punya anak-anak kecil Bu. Pastilah seorang gubernur Jawa Barat sudah tadi membela ekonomi pesantren, menghafizkan desa-desa. Kenyamanan, rasa tenang keluarga bersekolah di pesantren harus dinomorsatukan. Itu saja, dan saya mohon maaf tidak bisa berlama-lama karena harus terbang lagi. Ini naik heli Pak, karena bentrok sana bentrok sini. Pak Gubernurnya tua di jalan Pak. Kalau saya naik mobil nggak bisa datang ke sini. Jadi kebetulan Pak Kapolda baik, Pak Gub pakai saja, jadi alhamdulillah. Intinya itu, kalau tidak berjumpa lagi, mohon doa, saling mendoakan lahir batin, agar Allah memberkahi, meridhoi semua ikhtiar-ikhtiar kita, apapun takdir jabatan dunia kita. Terima kasih, hatur nuhun, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.